Alhamdulillah dapat berjumpa lagi dan sambung lagi untuk seksyen yang kedua lepas solat Jumaat. Kalau kita tengok di depan ni ada bendera Indonesia di sebelah kanan saya dan bendera Singapura di sebelah kiri saya, dan di tengah-tengah bendera KBB. Saya gabungkan bendera ni kerana saya tengok bendera Singapura dengan bendera Malaysia, Indonesia ni hampir sama, cuma bintang dengan bulan je kurang. Tapi warna kemenggahan tu tetap ada di situ. Dan itulah kita gabungkan dalam KBB punya lambang, iaitu kita ambil hanya satu bintang, lambangkan Usmani untuk Ottoman. Kerana saya pun kalau ikut bapa saya daripada Turki, jadi lambang Ottoman juga di situ, insyaAllah. Kalau gambar di sebelah kanan itu projek pertama KBB, iaitu PTS, produk tanpa syubhat. Jadi insyaAllah ini projek pertama untuk the opening of Ottoman di Indonesia. Di sini introduction yang tadi yang kita telah lakukan siang tadi, introduction and sharing ideas yang akan kita lakukan, dan selepas tu mesyuarah, kita ada discussion, feedback feedback dan conclusion, decision making, buat keputusan dan pemilihan jawatan. Nanti kita akan mesyuarah lagi siapa yang akan mengambil tempat sebagai presiden, CEO, manager, administration, accounting. Ini kita buat pemilihan secara terbuka dan secara mesyuarah jugalah siapa yang akan mengambil tanggungjawab. Next one. Dan seterusnya kantor pusat. Di manakah kantor pusat pertama untuk KBB, membership card dan PTS member ID. Ini quite penting lah. Okey, ini apa yang saya nak jelaskan di sini, garis besar, hanya garis besar. Ada lagi banyak detail, cuma garis besar dia. Pertama, pembangunan ekonomi umat Islam Indonesia. Inilah yang kita ingin fokuskan, ekonomi umat Islam. Berikut kepada PTS, produk tanpa syubhat, Buy Muslim First Project. Okey, dalam Buy Muslim First Project ini kita ada banyak perkara yang kita harus lakukan. Kita perlukan banyak support, kita perlukan bekerja secara jemaah. Kerana projek ini yang pernah saya lakukan di Malaysia, BMF, dan kita berjaya, Alhamdulillah. Jadi di sini bukan hanya kita perlukan semua umat Islam di dalam di Indonesia untuk berjemaah. Kita mula tugas jemaah tu jangan di saf solat aja, tapi di luar solat kita tak berjemaah kan. Jadi kita harus berjemaah di dalam hidup sebenarnya, dalam kehidupan kita. Barulah kita jadi kuat. Itu ada kelemahan kita di situ untuk Muslim di Nusantara, termasuk Singapura, Malaysia, Brunei. Jadi untuk projek PTS, kita akan mulakan dengan produk-produk Muslim, dan kita akan membuat satu aplikasi untuk produk-produk Muslim tu harus mendaftar PTS. Jadi setiap produk Muslim tu ada lambang stiker PTS. Jadi pembeli, konsumen, bila dia nampak PTS, dia tahu bahawa produk itu produk Muslim, dan langsung mereka boleh cek dalam aplikasi adakah produk ni benar-benar produk Muslim ataupun mereka hanya gunakan logo tu. Jadi ada banyak lagi yang kita harus lakukan untuk projek ini. Dan juga kita harap kita dapat bekerjasama dan minta bantuan daripada ustaz-ustaz di Facebook, di YouTube, ceramah-ceramah di masjid-masjid untuk menyampaikan berapa penting tu tentang syubhat produk yang kita beli. Kadang-kala produk-produk yang kita nampak produk halal,
mungkin produk tu halal tapi belum tentu 100% halal, kerana produk syubhan ni kita harus berhati-hati. Ada satu produk coklat, saya tak boleh namakan brand dia, produk coklat yang mempunyai halal. Coklat tu popular tapi mereka dapat halal waktu mereka ajukan permohonan halal. Setelah mereka cek dapat semuanya produk yang halal, barulah dapat sertifikat itu. Tapi pihak yang memberi halal itu tidak akan sentiasa cek seminggu sekali atau sebulan sekali, dan itu menjadi masalah. Jadi produk coklat itu bila dia punya halal semasa 2 tahun tu, dalam masa berapa bulan dia masukkan lemak babi. Jadi kita sebagai Muslim, kita dah consume produk-produk non halal. Jadi sebenarnya dalam maksud halal ni bersih daripada segala kotoran, najis dan sebagainya, dan juga kualiti produk. Jadi banyaklah kalau nak terjemahkan tentang apa itu halal sebenarnya. Jadi untuk singkat aja sampai situ untuk projek PTS, dan ada lagi detail lagi kita akan mesyuarat, discuss. Dan seterusnya projek War on Riba, peperangan dengan riba. Ini amatlah penting kerana dalam Al-Quran terletak kita harus perang dengan riba. Dia tidak mengatakan hindari riba aja, tapi bukan hindari tapi perang. Perang maksudnya kita harus macam orang berperang itu, kita harus pergi war. Apa nak jadi, kita jihad untuk Allah, jalan yang bersih. Jadi kalau kita dapat hindarkan riba, insya-Allah tidak ada kemiskinan. Orang yang miskin tu akan dapat dibantu daripada ni. Dan ketiga, tentang wajib untuk bersedekah 2.5% setiap bulan untuk setiap member daripada net family income. Itu bermaksud kalau member dapat membuat sedekah. Contoh, satu family ada 5 orang, suami, isteri, anak, dan mereka dapat gaji, gabungkan setelah mereka beli barang rumah, bayar bil elektrik, bayar kereta semua, dan bakinya tu ambil 2.5% dari baki itu mereka sedekah. Jadi itu dapat membantu banyak umat. Jika semua umat Islam praktis sedekah 2.5, dan sebenarnya tidak banyak. Kalau orang Kristian, dia punya sedekah tu 10%. Untuk umat Islam 25% itu saya rasa saya tak berat. Jadi jika satu kampung, kalau kita ambil satu kecamatan gitu, setiap rumah, setiap keluarga tu membuat sedekah 2.5% setiap bulan, InsyaAllah di kampung tu kalau ada orang miskin dapat terbantu daripada uang itu. Dan seterusnya setiap mitra, ni mitra maksud yang mitra dengan Sindokop, setiap mitra harus juga wajib membuat donasi setiap bulan, tergantung berapa harga, berapa yang mereka mampu, tapi wajib. Ini untuk praktis, because kita buat business. So memang apa yang Allah berikan rezeki pada kita bukan 100% milik kita. Ada hak orang lain yang Allah sampaikan melalui kita, jadi kita sampaikan hak mereka melalui sedekah, insyaAllah. Seterusnya King Smart, King Smart milik KBB, digabungkan semua King Smart. Ini planning saya tentang King Smart, because di Indonesia ada beberapa minimart milik Muslim seperti minimart 212, Basmala, ada Swalayan, ada banyak. Jadi kalau sebagai consumer, bila kita nampak 212 dan Basmala, ini sebagai contoh, dua Muslim punya minimart yang berlainan merek. Sebagai consumer, kita berfikiran ini dua merek ni adalah persaing. Jadi jika semua Muslim minimart di Indonesia dapat bergabung membuat satu merek aja, semua bergabung jadi satu merek, dan kita menjual hanya produk-produk Muslim, tidak ada produk Unilever, tidak ada produk, pokoknya tidak ada produk non-Muslim. Jadi dari situ saya insyaAllah boleh dapatkan produk-produk Muslim daripada Indonesia dan juga luar negara seperti
selatan Thailand, Malaysia, daripada Timur Tengah, insyaAllah kita dapat dapat supply yang cukup untuk kebutuhan seharian kita seperti apa yang ada di minimat-minimat yang non-Muslim. Jadi dengan harga yang bagus, lebih murah daripada itu, ataupun harga yang sama tapi kualiti yang beza dan tidak ada syubhah, itulah yang dapat kita menanding pesaing kita yang non-Muslim untuk dapatkan membangunkan ekonomi umat Islam. Jadi pada mulanya saya ingin mulakan minimat ini atas nama Sindocop. Bila saya fikir balik, koperasi harus ada sumber income. Jadi saya serahkan minimat ni 100% untuk koperasi. Jadi keuntungan semua akan pergi ke koperasi. Jadi dengan uang itu koperasi dapat buat lebih banyak aktiviti dan membantu umat Islam di Indonesia. Dan seterusnya supporting biaya masjid. Saya travel di Jawa, di Sumatera, agak saya start terfikir bila saya dalam perjalanan tu, di tepi jalan ada banyak orang daripada tepi masjid tu minta sedekah kerana mereka perlukan biaya elektrik, banyak biaya. Jadi saya fikir bagaimana kita boleh bantu mereka. Sampai kapan mereka harus minta sedekah. Jadi itu tanggungjawab kita juga untuk membantu masjid. Jadi mungkin dengan adakan minimat ini, minimat dan kafe ini di setiap masjid-masjid itu, mereka akan dapat source of income, dapat pendapatan dari situ, dan uang itu mereka dapat biaya untuk masjid, untuk elektrik semua. Jadi mereka tidak perlu minta. Kalau ada kelebihan, mereka boleh upgrade, perbaiki bumbung, perbaiki kapet dan sebagainya, insyaAllah. Dan seterusnya, work for disabled. KBB juga kita plan untuk membuka lowongan kerja untuk orang-orang kurang upaya, seperti orang yang tidak bisa berjalan ataupun tidak bisa mendengar, tidak bisa bertutur, ataupun kerana orang-orang ini juga ingin hidup seperti manusia biasa. Mereka juga ingin merasai pekerjaan, mereka juga ingin merasai mereka itu dihargai sama juga seperti kita. Jadi kalau sebagai contoh, orang yang kurang dengar atau yang tidak bisa bicara, kalau mereka ada kemahiran untuk memasak, mereka boleh kerja di dapur sebagai tukang masak, ataupun mereka boleh kerja sebagai pembersih dan sebagainya. Jadi mereka tu tidaklah perlu duduk di rumah dan fikir seperti mereka tu tidak ada guna di dunia ini. Jadi kita harus memberikan mereka motivasi bahawa mereka tu diperlukan di masyarakat, bukan disingkirkan di masyarakat. Dan seterusnya, modal bisnes UMKM. Ini pasti ramai UMKM akan datang minta modal. InsyaAllah kita akan usahakan, tapi bukan dalam masa terdekat ni. InsyaAllah kita akan bantu mengeluarkan modal, tapi kita harus tahu, kita harus fahami bisnes seperti apa. Kita harus tengok bisnes, adakah potensi bisnes di dalam masa ke depan. Kita harus tengok bisnes plan mereka. Jika semuanya memang teliti dalam bisnes plan mereka, insyaAllah kita akan bantu. Dan seterusnya adalah sistem Baitul Mal. InsyaAllah kita akan lakukan sistem Baitul Mal. Dan pembangunan pertanian dan bahan baku. Ini adalah projek anti-monopoli yang berlaku di Indonesia. Ramai bangsa-bangsa yang non-Muslim memonopoli banyak petani, sehinggakan harga bahan baku bisa naik sampai tinggi. Jadi itu petani tetap mendapatkan hasil yang sedikit seperti pressure, tapi mereka yang dapat keuntungan. Jadi InsyaAllah ada kita punya strategik cara-cara untuk untuk bersaing dengan mereka dan mendapatkan balik hak milik pribumi dengan usaha kita, doa kita dan negosiasi kita dengan orang-orang seperti ini. Okey. Dan ini seterusnya agak interesting ya, bila saya pergi ke Padang dan Aceh. Bila saya nampak ini Padang, Aceh, kenapa tak ada minimat yang non-Muslim? Kerana mereka tidak izinkan non-Muslim buka minimat di sana.
Dan jika memang ini quite impossible, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah izinkan, boleh jadi. Kalau kita bersatu, berjemaah, kita berjuang, insya-Allah kita juga boleh lakukan. Jika ada usahawan-usahawan ingin membuat bisnes di satu kawasan, dan kalau kita ambil contoh, satu usahawan ni Muslim nak buka satu kedai jual bahan mentah, dan lagi satu non-Muslim nak jual bahan mentah juga. Jadi kita harus dahulukan yang Muslim. Jadi kita harus bagi peluang. Melainkan produk tu Muslim tidak ada. Contoh, Muslim tidak ada produk buat ban mobil. Okey, betul-betul tak ada, baru kita ambil. Dan kita tidak berhenti di situ. Kita harus train Muslim untuk membuat kerja yang sama sehingga mereka mahir. Jadi kita harus memberi mereka education dan skill-skill tersebut. Barulah kita boleh dapat persaingan itu. Dan jika non-Muslim nak buat bisnes di kawasan itu, mungkin kita boleh ajukan dengan governor, wali kota. Mereka boleh buat bisnes tapi dikenakan pajak seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri pajak pada non-Muslim, orang Yahudi. Jika mereka ingin tinggal di situ, ya kenalah pajak. Jadi something like that. Dengan sistem ini juga, insya-Allah dengan duit-duit itu di kawasan itu bisa menggunakan untuk mungkin transportation gratis untuk pergi pasar, dan banyak lagi projek untuk perbaiki jalan dan banyak lagi. Okey, sistem emas dan dinar saya lagi pelajari. Mungkin ini quite interesting, tapi saya belum lagi ada experience. Saya perlukan banyak idea dan harus pelajari lebih dalam tentang sistem emas dan dinar. Seterusnya free mobile clinic. Ini pun salah satu saya punya plan untuk mengadakan van yang ada klinik. Jadi kita masuk di kawasan perkampungan, kita cari orang-orang tua yang kita boleh cek badan mereka. Mereka ada darah tinggi, kencing manis, apa semua kan, kita boleh cek sebelum terlambat. Jadi ada yang tinggal di kawasan pendalaman, mereka tidak ada waktu untuk keluar pergi jumpa doktor atau mungkin tak ada duit. Jadi kita boleh jumpa mereka dari rumah ke rumah dan memberi servis seperti itu. Seterusnya free business education. InsyaAllah saya akan mulakan sekolah pelajaran bisnes untuk umat Muslim secara gratis. Jadi itulah plan ke depan saya. Jadi saya ingin buat kelas daripada tingkatan pertama, kedua sehingga seperti business kelas yang biasa kita pergi di luar, yang ambil masa 3 tahun dengan bayaran yang banyak. InsyaAllah kita akan lakukan ini juga. Free transportation di setiap kabupaten seperti tadi yang saya baru katakan. Jika kita dapat pajak itu semua, dengan duit itu kita boleh buat gratis, transportation gratis seperti apa Pak Haji yang van tu bukan yang van merah yang orang panggil tu apa? Bajai. Bukan busway. Bajai. Angkot. Ya, angkot ya. Seperti angkot gitu kan. Kita boleh buat angkot secara gratis di setiap kabupaten. Ya, jadi mereka nak ke pasar tapi ada timing. Okey, contoh pergi pasar daripada pukul 6 pick up sampai pasar, bila balik pasar pukul 9 balik rumah. Jadi orang-orang yang orang-orang tua atau apa, mereka tidak perlu naik motor dengan dangerous. Mereka ada transport sendiri dengan selamat pergi dan balik selamat, insya-Allah. Dan bantuan emergency ini juga member-member KBB. Kita tak ada insurans, bekas insurans halam. Jadi kita ada bantuan emergency. Contoh kalau macam ada kemalangan atau apa-apa emergency, operasi yang emergency, mungkin kita dapat bantu dengan duit dana yang kita ada. Jadi ada dengan duit sedekah Baitul Mal tu kita dapat membantu orang-orang yang membuka kasus-kasus emergency. Kerana ada juga kasus seperti anaknya kemalangan, mereka tidak ada wang dan stres. Jadi kalau nak minta bantuan dengan orang tu seperti lambat, susah, mereka harus telefon apa. Jadi dengan member of KBB ni, kita bila tahu satu report kasus seperti ini, kita boleh langsung terjun dan atasi, bantu mereka. Dan okey,
perumahan untuk orang-orang tua, anak yatim dan orang gelandangan. Kerana saya fikir lagi-lagi orang-orang gelandangan di luar, mungkin mereka kalau kita memberi mereka education, mungkin mereka akan menjadi seorang yang boleh memberi manfaat pada orang lain. Cuma mereka tu belum lagi ada tujuan. Jadi kita harus tengok orang-orang macam ni, lagi-lagi orang tua-tua yang masih di luar, anak mereka biarkan mereka, tak ada orang jaga, ya rumah-rumah orang tua seperti itu. Kaunseling anti penceraian ini saya juga interested kerana dulu saya pernah bekerja di Syariah Court sebagai kaunselor penceraian. Jadi di Singapura tu sistem dia, sebelum orang tu bercerai, pasangan tu harus mengadakan kaunseling. So dengan kaunseling tu kita cuba menyelamatkan, cari masalah mereka, berpunca dari luar mana, kita cuba menyelamatkan. Dan jika mereka masih ingin bercerai, barulah kita serahkan kepada mahkamah. Jadi ini mungkin dengan kaunseling ini mungkin insya-Allah kita dapat menyelamatkan, mengurangkan kes-kes penceraian yang makin meningkat di negara kita sini. Kelab anak-anak remaja, anak-anak remaja seperti anak remaja ni mereka tu suka explore, suka cuba apa-apa benda, mereka suka cuba benda yang baru, ingin merasai. Jadi jika mereka salah pencampuran, akan melibatkan banyak aktiviti-aktiviti yang kurang sihat. Jadi dengan kelab gini kita boleh membimbing mereka dengan cara akhlak, cara mungkin boleh menziarah rumah orang tua, kita bantu kemas rumah mereka. Jadi semua soal akhlak. Jadi bila mereka membesar tu, mereka tahu apa itu erti hidup, dan mereka juga ada aktivitas. Selain daripada bersih-bersihkan, kita boleh buat aktivitas kelab bola sepak ataupun travelling, hiking dan sebagainya. Jadi bila mereka ada aktivitas, mereka tidak rasa boring dalam kehidupan mereka itu. Dan seterusnya, membantu umat yang sedang berhutang dengan riba. Ini pun insyaAllah kita lagi fikirkan caranya, sesiapa yang masih ada hutang, beli mobil, beli rumah ataupun apa-apa yang ada riba dengan kredit kad yang dulu atau apa, kita cuba cari solusi untuk membantu menyelesaikan riba yang mereka harus tanggung. Bisnes perumahan fakir yang bawaan. Ya. Bisnes perumahan fakir tanpa riba, projek rent to own. Ini I think pernah ada di Indonesia, ada tak salah. Tapi kalau macam di Filipina dah start. Kalau sini ada? Belum lagi. Okay, Timur Tengah ada. So insyaAllah kita akan mulakan rent to own. Jadi beli rumah tanpa riba. Maksudnya kita harus ada tanah, beli tanah, dan kita boleh buat beberapa perumahan. Bila ada beberapa perumahan, jadi sesiapa yang ingin beli rumah tu, kita harus tengok gaji mereka semua berapa. Jadi contoh harga rumah tu 150 juta. Jadi mereka sewa dulu. Contoh 1 bulan 5 juta atau apa kan. Mereka sewa sampai genap 150 juta, jadi milik mereka. Jadi mereka tidak perlu pinjaman daripada bank atau apa. Dan jika separuh jalan mereka ingin pindah, bermaksud mereka hanya sewa rumah itu. Jadi tetap ada inilah, mereka tak perlu nak ambil bank loan, tak perlu stres. Itu pun kita boleh lakukan dengan membeli motosikal dan mobil tanpa riba. Secara sama juga, membeli motosikal mereka sewa sehingga cukup bayaran dan tukar nama menjadi milik mereka. Dan akhir sekali, perumahan gratis untuk orang-orang miskin. Ini insyaAllah saya lihat pada insyaAllah 2 tahun yang akan datang, saya akan mulakan rumah gratis untuk orang-orang miskin. Jadi kita harus cek betul-betul mereka daripada background mereka semua, dan jika mereka betul-betul perlukan dan miskin, tidak ada cara untuk mendapatkan wang atau apa, tidak kehidupan, kita akan memberi mereka rumah secara gratis, insyaAllah. Okey, ini PTS Strategic to Collapse Non-Muslim Economy. Cara-cara untuk menjatuhkan ekonomi non-Muslim. Yang pertama, educate. Kita harus educate, harus memberi edukasi
kepada Muslim tentang subha. Cara kenapa subha itu terlalu serius. Satu perkara yang penting dalam subha. Jadi untuk kita sebarkan subha dengan projek PTS 3 itu belum tentu berhasil. Jadi kita perlukan ustaz-ustaz memberi ceramah di YouTube, di masjid-masjid, dan seperti banner, slogan dan sebagainya, banyak buat marketing sehingga umat Islam mengambil berat tentang berapa pentingnya subha. Itu pertama yang tentang education. Yang kedua, step yang kedua yang kita harus lakukan, yang tadi saya sebutkan tentang ustaz di YouTube semua. Dan ketiga, start a campaign subha nationwide, seluruh Indonesia, dengan banner, flyers. Cara kita bila berdakwah tu kita masukkan tentang subha. Jadi apa-apa kita harus lakukan ini minimal 6 bulan sehingga mereka dapat fahami apa tu subha. Yang keempat, semua Muslim produk mesti register dalam KBB, dalam aplikasi register, dan kita dapatkan nombor nama perusahaan mereka, dan kita akan beri mereka logo PTS dan di setiap produk mereka. Jadi daripada situ kita bisa cek bahawa produk ni adakah mereka gunakan logo PTS tu yang asli, original ataupun yang fake. Yang kelima, kita harus berhenti membeli produk-produk non-Muslim. Yang keenam, stop beli produk-produk import dari China. Okey, ini pun kita agak susah because banyak produk China ni murah tapi insya-Allah kita boleh lakukan, kita boleh dapat produk-produk yang sama dengan China murah tapi daripada India Muslim. Saya pun ada beberapa teman Muslim daripada China. So kita boleh import daripada dia walaupun daripada China tapi daripada Muslim. So insya-Allah kita masih boleh lakukan. Jadi kita stop beli produk-produk daripada China untuk sementara, melainkan kita betul-betul butuhkan produk itu. Seterusnya, stop purchasing raw material. Kita harus berhenti beli bahan baku daripada non-Muslim. Ini agak susah So bagaimana kita nak mulakan? Jadi bila kita mula hindarkan jangan beli daripada non-Muslim, mereka akan rasa goyang kerana penjualan mereka semakin slow. Bila mereka goyang, kita boleh masuk membuat negosiasi untuk take over mereka punya apa yang mereka monopoli itu semua. Jadi kita perlukan dana juga sebelum buat negosiasi ni, kita nak buy over. Jadi ada lebih detail lebih dalam lah nanti insyaAllah di meeting ke depannya. Dan supporting Muslim farmers product. Jadi di sini farmers, petani kebanyakan memang Muslim kebanyakan 90% atau 100% Muslim. Jadi kita harus support mereka dengan membeli produk mereka, memberi mereka margin yang lebih tinggi. Jadi mereka tidak tertekan bila mereka dapat margin yang lebih tinggi. Orang yang nak monopoli mereka tu, biasanya orang nak monopoli mereka akan offer harga yang rendah. Mereka nak paling murah. Jadi bila kita offer yang paling tinggi, petani akan jual pada kita. Okey, bila jual pada kita, orang yang bangsa-bangsa yang non-Muslim ni susah untuk mereka nak beli because harga yang mereka akan tawarkan lebih murah. Jadi itu salah satu strategi. Dan ada lagi tak? Oh, ada lagi. Okey, yang nombor 9, important nombor 9 kan? Importing raw material from Muslim country. Raw material bukan maksud saya seperti plastik, kemasan, botol, apa yang kita perlukan ini semua kita bisa import daripada negara-negara Muslim. Kerana kalau India, Bangladesh ada banyak produk Muslim yang buat sama, hanger baju, ada buat sepatu, ada buat kaos kaki, botol, kemasan plastik, banyak lagi. Jadi cuma kita je beli produk China kerana murah. Jadi kerana murah itulah kita ekonomi umat Islam rendah. Jadi kalau kita tengok produk non-Muslim dengan produk Muslim, so produk Muslim ni harga dia mungkin
RM2,000 lebih mahal daripada produk non-Muslim. Jadi sebagai umat Islam kita wajib beli daripada Muslim walaupun harganya RM2,000 lebih mahal daripada non-Muslim. Itu perkataan tu wajib, bukan harus lagi. Jadi wajib. Jadi kita tak ambil perkara ni seriously. Maka kita fikirkan tentang ekonomi kita, jadi kita support non-Muslim. Itulah masalahnya sehingga ekonomi Muslim ni tetap ke bawah, makin turun dan ekonomi non-Muslim tu makin naik. Nombor 10, producing packaging needs. Ini kita harus lakukan producing FMCG produk-produk kebutuhan. Kalau kita cakap produk-produk kebutuhan seperti minyak goreng, ya, semua orang perlukan minyak goreng. Minyak goreng, rata-rata pabrik minyak goreng tu milik Chinese. So petani tu milik Muslim. Jadi macam mana ni Muslim jadi petani buat pokok kelapa sawit, in the end jual pada Chinese dan Chinese jual balik pada Muslim. Jadi siapa yang ada something wrong di sini. Jadi jika kita just imagine, mungkin kita berfikiran nak buka satu pabrik minyak, produce minyak ni mahal, perlukan modal yang sangat besar. Tapi kalau kita fikir sekali lagi, seluruh umat Islam yang punya bisnes dalam Indonesia, seluruh, contoh ada 50,000 usahawan Muslim. Setiap Muslim tu invest 5 juta. InsyaAllah kita boleh buat satu pabrik minyak dan kita boleh beli daripada petani dan produce kita minyak sendiri. Kenapa kita harus beli daripada non-Muslim? Back to the basic, balik daripada dia punya bawah, dia punya asas, kita harus berjemaah. Kita harus ingat yang kita sentiasa harus berjemaah. Kita jangan tengok pesaing kita ni Muslim, kita fikir orang ni buat bisnes sama seperti aku, dia pesaing, jadi bukan musuh. Itu kesilapan kita. Sebenarnya kita harus bergabung, barulah kita jadi kuat. Kita berani bersaing, membuat fitnah, iri hati dengan sesama Muslim bisnes, tapi dengan non-Muslim kita takut. Kita takut nak bersuara, kita takut nak jumpa mereka, kita takut. Jadi sekarang ni kita dah jadi budak pada non-Muslim. Kalau dulu kita jadi budak pada Holland, Belanda ni semua waktu perang, tapi sekarang ni kita jadi budak secara ekonomi. Kita terpaksa ikut kemahuan mereka dan beli produk mereka. Tapi antara kita, sesama kita ni bersaing, musuh, iri hati. Itu kesilapannya. Nombor 12, stop farmer from supplying. Ini pun kita harus take step by step cara bagaimana kita jumpa petani untuk menghentikan mereka daripada menjual produk-produk petani itu kepada non-Muslim, dan kita akan take over business tu. Prioritize, dahulukan Muslim untuk memulakan bisnes di tempat. Dan nombor 15 adalah supply produk to non-Muslim, produk to Muslim rural area for them to start business. Okay, ini kalau kita tengok lagi di perkampungan, di dalam kabupaten atau pendalaman, orang-orang yang pendalaman tak ada bisnes ni semua. Jika kita dapat duit daripada duit sedekah tu, kita beri mereka produk, mereka tak perlukan modal. Kita beli produk mungkin 100 paket, 100 unit cemilan untuk mereka memulakan bisnes sebagai modal mereka, dan mereka jual dari situ. So mereka akan memulakan bisnes. Jadi daripada keuntungan mereka, mereka dapat pemasukan dan mereka dapat pulangkan balik modal itu tanpa riba. Jadi kita boleh buat contoh dalam satu kawasan tu kita kasih satu rumah, satu family 9. Lagi satu family kita kasih mungkin ikan tuna dalam kaleng. Satu family kita kasih minyak goreng. Jadi mereka akan membuat bisnes di situ. Barulah kita dapat membantu ekonomi mereka step by step. Dah sampai situ. Terima kasih. So saya perlukan pemasukan idea daripada Bapak Ibu di sini. Apa yang kita boleh lakukan, apa yang kita tak boleh lakukan, termasuk dalam undang-undang Indonesia juga ini boleh dilakukan atau tidak, dan juga bagaimana kita boleh lakukan apa yang tadi baru saya jelaskan di sini. Terima kasih. Mungkin kita boleh mula dari kanan, dari Pak Haji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jadi baru saja kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Mr. Israfil berkaitan tentang beberapa proyek dan beberapa potensi-potensi untuk kita berbisnis dengan Allah. Ini lebih kepada sebuah gambaran bagaimana beliau mengarahkan kita untuk selalu mempunyai orientasi kepada kebaikan buat sesama muslim, kebaikan untuk bisa meningkatkan apa yang menjadi permasalahan tentang ekonomi muslim. Di sini ada beberapa poin yang mungkin nanti bisa kita bahas, tapi sebelum saya memberikan atau mempertanyakan beberapa poin itu, lebih baik kita tengok sejarah. Saya ingin memberikan gambaran. Tempoh hari kita pernah discuss tentang seorang insinyur di Mesir. Ya, ternyata setelah saya pelajari lagi, beliau ini bernama Solah. Apa namanya? Solah? Bukan Solah. Dia dari Mesir. Solah Atiyah Al-Misri. Solah Atiyah Al-Misri ini seorang insinyur dengan ekonomi yang sangat minus. Dia bersama 8 rekanan setelah dia menyelesaikan program sarjananya, dia balik ke kampung dan dia mengadakan meeting. Cuma 9 orang. Sedangkan mereka ingin memulakan sebuah bisnis, di mana bisnis itu seolah-olah hampir mustahil untuk bisa dilakukan dengan model yang mereka miliki tidak mencukupi. Dan dari 9 ini mereka butuhkan 1 orang lagi sebagai mitra mereka. Akhirnya setelah rekan-rekan berkumpul semuanya, karena kata Solah Atiyah ini kita sudah mendapatkan mitra yang terakhir, itu mitra ke-10. Mereka bertanya, ya jawabannya adalah Allah. Dalam jawaban ini direalisasikan dengan penuh kesungguhan. Allah dimasukkan ke dalam draft perjanjian. Allah dimasukkan di situ sebagai mitra ke-10 sesuai dengan profit yang akan menjadi SHU-nya. Ini sesuatu yang mungkin hampir setengah kayak Banyolan kalau kita lihat, tapi ini fakta. Ini fakta, dan setelah bisnis mereka jalankan, peternakan unggas, akhirnya dalam 1 periode mereka mendapatkan bisnis mereka meroket, 2 periode meroket, dan terus apa yang menjadi komitmen mereka 10%. Ini adalah keuntungan Allah, bagi hasil untuk Allah, itu mereka salurkan kepada hal-hal yang memang menjadi kebutuhan umat saat itu. Akhirnya apa? Kita langsung kesimpulan daripada cara berpikir Solah Atiyah ini, beliau mampu mewujudkan di situ ada Baitul Mal di setiap daerah. Di situ beliau membangun rumah sakit gratis. Di situ beliau membangun sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semuanya gratis. Beliau membangun sarana-prasarana transportation dari mulai Mesir ke daerah mereka gratis. Mereka buat rel, mereka buat kereta api, dari mana? Ini kan sesuatu yang kayaknya gak masuk akal dilakukan oleh orang kampung. Tapi itulah, karena mereka komitmen dengan Allah, akhirnya apa? Allah membantu mereka. Hingga akhirnya ketika beliau meninggal dunia, dalam endingnya kurang lebih 500 juta orang berkumpul untuk dikatakan oleh Profes dari Al-Azhar, tidak pernah di Mesir dari awal sampai sekarang ada prosesi penghantar mayat yang lebih besar daripada beliau. Nah, ini artinya untuk mensupport kita. Tadi Mister sudah menyampaikan gagasan-gagasan, proyek-proyek yang lebih kepada mungkin kalau di pikiran kita, ini kita mau bisnis apa kita ini lembaga sosial, Mister? Nah, pasti ada mindset seperti itu, Pak ya. Ini kita mau bisnis atau kita mau membuat sebuah lembaga sosial yang cuma mengeluarkan duit terus. Nah, ini tentunya mungkin terbayang di dalam diri kita. Maka dari itu, inilah pentingnya kita berkumpul, pentingnya kita membahas poin demi poin, potensi-potensi yang mungkin saja bisa untuk kita jadikan satu terobosan mengagulkan apa yang menjadi tujuan yang mulia ini. Nah, maka dari itu mungkin dari bapak-bapak nantinya Ibu bisa memberikan
sumbangsi pemikiran, ide gagasan yang brilian, sehingga apa yang menjadi tujuan dan misi kita membangun perekonomian umat bisa terselenggarakan. Kalau dari saya sendiri ada beberapa catatan, Ustaz. Ini tentang produk-produk yang non muslim. Mereka harus mengkonfirmasikan produknya kepada kita. Nah, ini tentunya regulasinya sebenarnya ini kan kepada MUI. Berarti ini harus ada pembicaraan kita dengan Majelis Ulama Indonesia. Siapa? Apa kaitannya dengan PTS ini? Apa KBB ini? Kenapa harus ada logo mereka dalam produk kita? Kan tentunya akan menjadi satu pertanyaan. Itu yang pertama, untuk mengkonfirmasikan produk halal mereka ke PTS KBB. Yang kedua, tentang regulasi untuk beberapa proyek kita dengan pemerintah. Proyek-proyek tadi yang ada kaitannya regulasinya dengan pemerintah, ini sepertinya seyogyanya harus kita filter lagi, karena bisa saja pemerintah memandang ini sebuah tujuan yang ekstrim. Kita benahi lagi masalah bahasa atau ide gagasannya lebih natural lagi, agar supaya pemerintah juga melihatnya, oh, ini bisnis yang wajar, yang bisa diolah, bisa dijalankan di negara kita. Kalau enggak, mungkin mereka akan menyetop bisnis kita di awal. Begitu juga yang poin ketiga, bagaimana cara kita untuk menyetop supply dari petani kepada non-muslim. Berarti kita memerlukan solusi di mana produk-produk dari pertanian mereka mampu kita ambil, kan begitu. Dan ini kita perlukan dana besar, ini perlu ide yang brilian untuk bisa mengolah apa yang menjadi pengumpulan bahan baku dari mereka ini. Selebihnya kita akan lihat nantinya. Mungkin ada gagasan lagi yang bisa saya tanggapi atau ada ide lagi yang bisa saya sampaikan. Untuk sementara kita aja dulu, Ustaz. Terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah, feedback yang baik ya, something yang saya baru sedar dan perasan yang kita harus pelajari dan fahami lebih dalam sebelum kita memulakan. Itulah tujuan saya mengadakan meeting ni, untuk permulaan sebelum kita register, jadi kita tahu di manakah apa yang kita boleh lakukan, apa yang kita tak boleh lakukan di dalam KBB ni. Alhamdulillah. Mai, since you are here, ada apa-apa you want to give opinion atau apa? Ya, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua saran, feedback. Ya, saya setuju dengan semua, kerana saya ni orang luar, saya belum nak tahu undang-undang Indonesia semuanya. Makanya saya perlukan bantuan daripada kemasukan dan idea. Seperti tadi yang saya jelaskan, itu garis-garis besarnya ya. Kalau tengok plannya, projek terlalu banyak projek. Jadi kita yang utama ni kita dahulukan PTS. Itu yang projek pertama sekali yang saya ingin. Cuma kenapa saya yakin? Pertama, saya pernah lakukan di Malaysia dengan projek AMF, Bravo Mike France, BMF lah. Maksudnya I Muslim first. Itu lagi ekstrim ya kalau di Malaysia. I Muslim. Ekstrim juga. Ya, Malaysia. Orang ini ekstrim juga. Ya. Positif memisahkan antara muslim produk. Ya. Oh, dianggap ekstrim juga di sana. Ya, tapi berhasil. Tapi berhasil. Kita gunakan Kalau di pakai. sini juga Ya. berhasil. Kalau berhasil, tapi kita ada KPPU dan itu sangat kuat. Okay, so kita gunakan BMF. Itu kalau gunakan di Indonesia terlalu ekstrim, kerana kita kata buy Muslim first, beli produk Muslim. Jadi perkataan Muslim tu sudah membedakan Muslim dengan non-Muslim. Makanya saya tukar PTS, produk tanpa syubhat. Jadi perkataan syubhat tu tidak menunjukkan
Dia dah membenturkan Muslim dengan yang non Muslim ya. Jadi PTS itu yang Hanya pertama. alasannya tu. Ya. Jadi yang kedua tentang MUI. Itu memang betul kerana alhamdulillah kemarin memang saya solat istikharah, saya minta petunjuk because ini KBB ini terlalu penting bagi saya ya. Jadi yang baru minggu kemarin tu saya dapat jumpa dengan satu bapa, saya tak mahu sebut namanya, dia daripada orang MUI. Dan bila saya bilang tentang projek PTS, dia yang memberi saya saran tentang aplikasi, bukan saya sendiri. Jadi dia memberi memberi dia memberi sokongan. Dia kata dia dari MUI dan ini kita harus membuat aplikasi. Jadi kita bisa membezakan yang mana produk kampus Subah. Ya, jadi dari situ saya bertambah confident untuk membuat produk ni. Memang benar kita harus mula daripada kecil dan mungkin seperti Bu Rosa kata mula daripada usahawan UMKM yang di bawah Sinocom. Tapi saya yakin ya, insyaAllah kita sebenarnya boleh. Cuma tergantung kita bagaimana kita sampaikan penyampaian kita tu. Kita bukan bermusuhan dengan non-Muslim. Ya, kita mau buat bisnes secara baik, cuma kita harus faham tentang syubhat. Jadi jika ceramah-ceramah di YouTube, di pesantren, di pengajian semua mungkin disampaikan dan flyers-flyers itu kita sebenarnya tujuan tu bukan hanya membeli produk Muslim, tapi di mana mereka berada, even mereka keluar daripada Indonesia, mereka cari produk yang tanpa syubhat. Jadi mereka tanamkan di dalam diri produk tanpa syubhat ni lebih penting daripada produk yang halal tapi tanpa syubhat. Jadi itulah tujuannya. Jadi kalau tentang logo tadi, insyaAllah saya lagi ada appointment lagi dengan Bapak yang dari ini. Dia masih di Jawa Tengah, dia tak bisa hadir. Tapi nanti saya akan follow up dan mungkin kita akan adakan lagi satu Zoom meeting dan boleh discuss, boleh undang beliau sekali. Ya, kerana kita kalau dia sudah tahu kan caranya, jalurnya, bagaimana membuat aplikasi dan tapi kelihatan kalau dia sudah beri saran untuk membuat aplikasi, maksudnya itu sudah kuat. Kerana idea itu bukan datang dari kita, tapi dari orang yang di dalam MUI. Ya. Lagi satu. Oh ya, tentang projek PTS. Sebenarnya apa yang saya mahukan bukan hanya KBB yang buat projek PTS, tapi semua community, semua koperasi. Maksudnya PTS ni bukan dari KBB, tapi kita ada banyak koperasi ya di Indonesia. Tapi mereka saran tentang produk tanpa syubhat. Because ini kita bukan mau kejarkan nama KBB memulakan PTS jadi famous. Kita cuma mau menyampaikan apa tu penting tentang syubhat. Jadi jika semua koperasi di Indonesia praktis menyampaikan, dan itu lebih cepat orang-orang Muslim di Indonesia faham tentang syubhat, insyaAllah. Ya, itu saja. Nanti ada sepertinya Pak Haji ada banyak lagi yang dia mau sampaikan. Ya, memfilter dari semua pembicara tentang tanggapan atau gagasan ini sepertinya sudah mulai mengerucut. Bukan produk mana, project mana yang harus kira-kira tangani terlebih dahulu, itu mana ya. Tadi Ibu mengatakan kita mulai dari para UMKM yang memang sudah masuk ke Sinocom. Artinya mereka secara hubungan bisnis mereka sudah terikat dengan Sinocom. Maka keperluan mereka apabila bisa di cover oleh KBB, kita sudah tidak perlu lagi marketing. Mereka sudah ada. Mereka perlu produk-produk atau bahan baku sebagai kebutuhan produksi mereka. Kita siapkan dari KBB. Ini lebih mudah lagi. Nah, tempoh hari saya pernah menyinggung, Mas, kalau bisa kita punya pertemuan-pertemuan ini semakin dekat,
mengarah progresnya kepada pengambilan keputusan pembentukan sebuah badan usaha. Jadi ketika itu tadi sudah saya dengar, saya rasa oke, kita sekarang tinggal bentuk berita acara rapat pembentukan dan usahanya. Setelah itu actionnya mungkin bisa dimulai dari yang Ibu sampaikan tadi. Nah, nanti tambahan-tambahan yang lain mungkin Bapak-bapak perlu memberikan tambahan, kita persilahkan. Saya cuma merangkum saja. Ya saya. Ya, terima kasih dan saya Pak Haji dan Bapak Ustaz sekalian. Ya memang seiring dengan gagasan kita sendiri, seiring dengan perjalanan waktu, ya kita memang harus berbuat. Ya nggak bisa terlalu lama gitu. Kalau bisa ya segeralah direalisasikan apa yang kita laksanakan. Nah, jangan sampai juga hanya pada tingkat diomongin melulu tanpa ada realisasi gitu. Ya jangan sekedar wacana aja. Bahkan mungkin pertemuan yang terbatas ini ya nanti diundang aja gitu. Diundang aja rekan-rekan yang tadi saya bilang itu yang punya komitmen terhadap apa yang akan kita laksanakan gitu. Apa yang akan kita wujudkan sama-sama. Demi tadi ya kalau bilang tadi kan Pak Haji juga udah ngasih contoh tuh yang di Mesir tadi. Ya dia pulang ke kampung setelah memperoleh gelarnya, ada hal-hal yang itu 9 orang, 1 orang lagi siapa. Nah itu ternyata memang dengan kerja keras saja juga dengan idealisme gitu bisa sampai dari kecil jadi besar, singkatnya seperti itu. Betapa dulu nggak pernah dipikirkan orang, pas pada endingnya nggak pernah ada orang yang sebanyak itu dilulukan orang karena dianggap paling berjasa di negerinya. Nah seperti itu. Nah, mungkin itu juga satu pencerahan ya bagi kita semua, bahwa yakin kalau memang itu niatnya ikhlas karena Allah gitu, pasti Allah kasih jalan dan Allah itu tidak akan menyia-nyiakan kerja keras kita yang dilandasi dengan tentunya nggak tanggung-tanggung deh kepercayaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu adalah segala-galanya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Produk-produk yang halal nih, mungkin pada mereka waktu mereka buat produk baru nih, mereka ajukan halal, mereka dapat. Ya tapi seterusnya yang nggak ada orang cek lagi. Ya, jadi kita ini pun terjadi di Singapura. Mereka masih ada halal tapi setelah itu ya. Jadi ini Cuma sampelnya aja yang halal kan? ya. Jadi ini contoh ya. Kita ambil makanan yang paling basic, bakso. Saya buat bakso ada halal. Lepas itu saya pakai daging tikus. Orang tahu. Nah halalnya masih di situ kan. Jadi kita harus pastikan dulu untuk mengelakkan was-was dalam kita. Ini udah masuk waktu asar, mungkin kita ambil break sebentar, solat asar, dan kita boleh sambung sedikit lagi sebelum kita tamatkan acara hari ini, insyaAllah. Stop dulu, pause dulu. Ya.